Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Toad. Film ini rilis pada tahun 2007. Di awal film terlihat seorang laki-laki yang bernama Rod. Dirinya sedang berkomunikasi melalui handphone dengan asistennya yang bernama Aurora. Rod memberitahukan Aurora bahwa ia sangat bahagia dikarenakan sudah melakukan segala impiannya. Dan ia juga bekerja di sebuah perusahaan ternama serta mempunyai calon istri yang bernama Natalie. Ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada sebuah file yang masuk ke komputernya Aurora yang ditujukan kepada Rod. Aurora yang penasaran, dirinya pun langsung membukanya. Seketika itu ia bingung melihat urutan nama wanita dari angka 1 sampai 33. Aurora yang tidak mengerti maksud nama-nama tersebut, ia pun menanyakan kepada Rod. Dan ternyata nama-nama itu adalah daftar nama mantan Rod yang pernah ia smackdown dari sejak ia SMP sampai sekarang. Namun Rod hanya mengetahui daftar nama yang tertera sampai nomor 29. Sisanya Rod masih tidak mengetahuinya. Ketika Rod kembali ke kantor, ia melihat daftar nama yang ada di mejanya. Namun kali ini berjumlah 101. Tiba-tiba teman kantornya membawa ia untuk mengadakan pesta sambutan pernikahan Rod dengan Natalie. Mereka yang sudah di pesta rasanya tidak afdol jika pesta tidak diakhiri dengan acara smackdown. Teman-temannya pun sudah menyiapkan PSK yang harus di smackdown oleh Rod. Dan ternyata Rod baru ingat nama asli PSK itu adalah Nico Robin. Tidak lain tidak bukan Nico Robin terdaftar di urutan nomor 30. Dikarenakan kebetulan Rod pun langsung saling smackdown. Setelah selesai, Rod bingung dengan apa yang terjadi pada hidupnya. Dirinya pun yang beranggapan daftar nama itu adalah kebohongan belaka, dan ternyata semuanya menjadi kenyataan. Membuat Rod sadar bahwa ini adalah ujian kesetiaan yang harus ia hadapi dikarenakan sebentar lagi dirinya akan menikah. Tak lama kemudian datang seorang wanita yang bernama Tsunade. Dirinya mengetahui bahwa pedagang tersebut sering mengintip orang mandi. Di sini Tsunade mengancam pedagang itu jika dirinya tidak mau bermain smackdown dengan Tsunade, maka Tsunade akan melaporkannya ke polisi. Nah, dikarenakan pedagang tersebut adalah titisan Take Legend, ia pun dengan senang hati mengabulkan keinginan Tsunade. Esok harinya Rod memberitahukan Natalie bahwa dirinya ingin mengundurkan diri dari acara pernikahan mereka. Dengan alasan Rod masih terjebak di daftar nama-nama wanita yang berikutnya. Mendengar itu Natalie menjadi sedih dan mengatakan, "Aku tidak mau pernikahan kita dibatalkan dengan alasan apapun." Rod yang masih penasaran ingin mencicipi sisa puluhan lubang segitiga bermuda, dirinya pun pura-pura menenangkan Natalie. Kemudian Rod pergi mencari wanita yang ke-31. Dan ternyata wanita yang ke-31 seorang artis bernama Cynthia Rose. Cynthia yang selalu dikejar oleh para fans. Kebetulan ada Rod membantu Cynthia kabur dari kejaran para fans. Mereka berdua pun menjalani hari-hari bersama sampai malam tiba. Number 31, Cynthia Rose. Pagi harinya Cynthia membawa Rod pergi ke rumahnya. Rod yang ingin segera menyantap segitiga bermudanya Cynthia, ia pun disuruh untuk mandi dulu. Setelah itu nanti Rod harus datang ke kamarnya Cynthia. Dan Rod harus masuk ke kamarnya Cynthia dalam keadaan gelap. Tanpa basa-basi, Rod langsung masukkan botol ke lubang segitiga bermudanya Cynthia. Sedangkan di luar ayahnya Cynthia mendengar suara siraman kalbu seorang Rod. Ia pun langsung masuk ke dalam. Beruntungnya Rod berhasil keluar dan pagi harinya Rod menanyakan mengapa mereka berdua tampak sedih. Ia pun diberitahukan bahwa neneknya Cynthia meninggal dunia tadi malam. Kemudian Rod langsung mengatakan turut berduka cita. Lalu Cynthia menanyakan mengapa Rod tidak datang ke kamarnya tadi malam. Setelah mendengar pertanyaan Cynthia, Rod mulai sadar bahwa yang di smackdown tadi malam adalah neneknya Cynthia, di mana nama Cynthia dan neneknya sama persis, yaitu Cynthia Rose. Setelah Rod memberitahukan mereka berdua bahwa neneknya Cynthia termasuk dalam daftar ke-31, Rod pun langsung kabur dan sangat malu. Kini Rod menjalani hari traumanya yang telah merasakan segitiga bermuda seorang nenek. Sehingga suatu hari Rod yang ingin bertemu dengan Natalie dan akan langsung mengajak Natalie menikah, sialnya Natalie malah memutuskan untuk membatalkan pernikahan mereka. Natalie pun pergi dengan rasa sedih. Tiba-tiba ada dua orang laki-laki langsung membuat Rod pingsan dan terbangun di sebuah ruangan aneh.
Ternyata mereka bertiga adalah seorang malaikat yang bernama Hashirama, Shirohige, dan Itachi. Di sini mereka menyuruh Rod untuk membuang daftar nama wanita yang ditemukan demi kebaikan dirinya. Namun, Rod tidak mau mengikuti perkataan mereka, kemudian Rod keluar dari ruangan tersebut. Sekarang Rod kembali menjalani hari-harinya mencicipi berbagai macam varian bentuk segitiga bermuda, mulai dari yang bulat, lonjong, kotak, dan jajar genjang. Tidak lupa Rod juga sangat menginginkan memiliki keluarga seperti teman-temannya yang hidup bahagia. Malam harinya Rod pergi ke warung kopi bersama Aurora untuk menghilangkan stresnya. Tiba-tiba datang dua artis film Smackdown yang sangat terkenal. Mereka adalah artis Led By, di mana Serabi makan Serabi. Aurora yang melihat mereka berdua selalu memandangi Rod, ia pun curiga kalau nama mereka berdua berada dalam daftar. Ternyata tebakan Aurora benar bahwa Nami dan Sakura mereka termasuk mangsa Rod yang nomor 62 dan 63. Ketika Rod akan pergi ke kamar mereka, ia disapa oleh temannya yang bernama Bob, di mana Bob sedang menunggu giliran dirinya akan bermain Smackdown dengan Tsunade. Rod sudah sampai di kamar mereka. Tanpa basa-basi mereka bertiga langsung bermain Smackdown. Nah, ketika mereka sudah selesai, malah Kagura dan Nami bertengkar merebutkan Rod. Tiba-tiba mereka menyuruh kameramen mematikan kameranya. Rod yang mengetahui dirinya sedang direkam, ia pun mencoba kabur. Sedangkan di sebelah, Tsunade mengancam Bob dirinya akan menghabisi Bob. Sialnya, Bob malah terjatuh dengan sendirinya, membuat Tsunade menjadi senang. Beberapa hari kemudian, Rod yang selesai menyemekdown wanita yang urutan 64 dan 65, dirinya mengingat kejadian saat ia direkam. Membuat Rod curhat kepada Aurora bahwa dirinya kapok melanjutkan sisa daftar-daftar nama berikutnya. Aurora yang mendengar itu, dirinya menyarankan Rod untuk mengubur kertasnya demi kebaikan dirinya. Malam harinya, Rod menggali lubang kertasnya seperti lubang buat mayat. Saking besarnya membuat Aurora mentertawakan dirinya. Sedangkan para malaikat menyaksikan apa yang dilakukan oleh Rod. Pagi harinya, Rod mencoba kembali memulai hidup baru bersama teman-temannya. Ketika Rod sedang makan di restoran, ada seorang wanita yang memandangi Rod bernama Miranda. Miranda yang agak tertarik terhadap Rod, ia pun langsung mengajak Rod berkenalan. Setelah berbicara panjang lebar, akhirnya Rod mengetahui sikap Miranda agak sedikit aneh, di mana dirinya menganggap benda-benda mati seakan-akan mempunyai nyawa. Rod yang ingin bertaubat tidak mau membobol lubang segitiga bermuda yang penuh dengan rasa asin, ia pun mengajak Miranda untuk tidak saling jatuh cinta. Setelah mereka sepakat, mereka berdua pun menjalani hari-hari bersama selayaknya seorang sahabat. Hingga suatu hari, Rod mulai memiliki sedikit perasaan dan ingin merasakan segitiga bermuda yang asin dan bau amis. Ia pun cemburu dikarenakan ada seorang laki-laki yang menggoda Miranda. Rod yang sudah pulang dari warung kopi, ia pun kembali menggali kertas yang sudah dikubur. Dan ternyata di kertas tersebut nama berikutnya bukanlah Miranda, melainkan Dr. Mirabella, membuat Rod mendatangi ruangan para malaikat. Rod yang sudah sampai, dirinya pun langsung protes mengapa Miranda tidak ada dalam daftar. Padahal dirinya sangat mencintai Miranda. Tiba-tiba, ia diberitahukan bahwa ada seorang wanita yang bernama Tsunade. Ia telah menyelesaikan misinya, yaitu menghabisi 10 pria yang hanya hobinya membobol lubang segitiga bermuda. Dikarenakan Rod tidak menemukan jawaban yang sesuai dengan keinginannya, dirinya pun langsung pamitan dan ketemuan dengan Miranda. Tapi sayangnya, Rod yang sudah capek menyiapkan surprise, malah Miranda mengajak Rod untuk makan di luar. Padahal Rod sudah beberapa kali menyatakan cintanya kepada Miranda, tapi ia selalu ditolak. Miranda hanya ingin berteman dengan Rod selayaknya sebagai seorang sahabat, dan tidak lebih. Rod yang selalu memaksakan kehendaknya kepada Miranda membuat Miranda kaget sampai gelasnya terjatuh. Miranda pun langsung pamitan masih tidak mau menerima cintanya Rod. Sialnya, Miranda tergelincir oleh pecahan gelasnya membuat Miranda meninggal. Ketika di rumah sakit, Rod disuruh melihat mayat Miranda untuk yang terakhir kalinya. Tapi Rod yang masih belum rela, tidak bisa mencicipi segitiga bermudanya Miranda, dirinya pun langsung mengeluarkan botolnya.
Sialnya, malah botolnya Rod tidak bisa bangun, dikarenakan Miranda tidak termasuk dalam daftar. Rod yang lagi sedih keluar dari kamar mayat, dirinya pun langsung ditenangi oleh Dokter Mirabella, di mana ia termasuk dalam daftar. Dikarenakan Rod tahu, ia pun semakin pura-pura sedih di pelukan Dokter Mirabella, hingga Rod mampu membobol lubang segitiga bermudanya. My tale has a satisfying ending. Kini Rod menjalani hari-harinya memburu lubang segitiga bermuda, mulai dari pemulung, pegawai bar, istri orang, nenek-nenek, bahkan ia rela pergi ke berbagai macam negara, mulai dari Italia, Spanyol, dan hampir semua negara di Eropa dia datangi, demi membobol lubang segitiga bermuda yang sudah ada dalam daftar. Okay. Suatu hari, Rod dan teman-temannya menonton berita Tsunade kembali menghabisi para pria yang hanya hobinya bermain Smackdown, membuat Tsunade terkenal menjadi buronan. Secara tidak sengaja, Rod melihat daftar nama wanita yang berikutnya. Ternyata, wanita yang terakhir adalah Tsunade. Rod pun langsung bergegas pergi ke para malaikat. Jillian DeRay, with her last name spelled with a silent... Rod yang takut mati, ia pun beritahukan para malaikat bahwa sisa daftar nama yang harus ia Smackdown tinggal 20. Termasuk Tsunade yang paling akhir. Nah, dikarenakan para malaikat tidak bisa membantu Rod, ia pun disarankan jangan melakukan Smackdown lagi sebelum Tsunade tertangkap. Mendengar itu, Rod pun kembali menjalani hidupnya dengan normal dan mencoba menyibukkan diri dengan berbagai macam kesibukan. Nah, di sini Rod memberitahukan temannya bahwa saat dirinya pergi bersepeda ke taman, dirinya tergelincir masuk ke dalam selokan. Lalu, ia dibantu oleh para mahasiswi jurusan Biarawati yang berjanji tidak akan pernah melepas segel lubang segitiga bermuda mereka, hingga mereka semua menemukan Rod yang mereka percaya sebagai pertanda bahwa Tuhan mengirimkan mereka kunci untuk membuka segel segitiga bermuda mereka. Mereka semua pun bergantian menggunakan botol miliknya Rod untuk membuka segel segitiga bermuda masing-masing. Rod merasa capek dikarenakan seharian membuka 19 segel segitiga bermuda dan semuanya rata-rata berusia 18 tahun. Have I told you all the good news? Rod yang masih bingung dengan nama wanita yang ke-100, ia pun langsung menyuruh temannya untuk mempersiapkan hari pernikahannya dengan wanita yang ke-100. Tapi tiba-tiba temannya mengatakan pasti wanita yang ke-100 adalah sopir bisnya. Dan yang benar saja, Rod mengingat nama wanita sopir bisnya sama dengan daftar nama di kertas, membuat dirinya teriak. Kini Rod sangat ketakutan mengurungi diri berhari-hari dikarenakan ajalnya sebentar lagi akan dicabut oleh Tsunade yang mempunyai misi sebagai dewa kematian bagi para pria yang hobinya Smackdown dan Smackdown sesuai dengan perbuatannya Rod. Of all loopholes, Tiba-tiba Rod mendapatkan telepon dari malaikat bahwa mereka berniat membuat jebakan di apartemen tempat tinggalnya Tsunade untuk menangkap Tsunade agar Rod lolos dari kematiannya. yes, there's hope. Rod yang penasaran ingin segera melihat Tsunade tertangkap, ia malah ketakutan dikejar oleh fansnya Tsunade. Lalu ia bersembunyi di sebuah angkringan. Tiba-tiba Rod dikagetkan oleh Tsunade yang sudah berada di sana. Sekarang Rod sudah pasrah dengan ajalnya, bagaimanapun Rod tidak mampu merubah sesuatu yang sudah terjadi. Sama halnya dengan bubur sudah menjadi nasi. Kemudian Rod diberikan pil yang biasa dipakai oleh Tsunade, menghabisi para korbannya. Sambil Tsunade menceritakan masa lalu kelamnya bersama suaminya yang dulu sering menyuruh Tsunade menggunakan cosplay berbagai macam. Mulai dari bajak laut hingga cosplaynya si Balmond. And my inability to change. Suatu hari Tsunade yang merasa lelah dengan sikap suaminya, dirinya pun sangat marah lalu membuang pensil yang biasa ia pakai menulis buku hariannya. Sialnya, malah suaminya menginjaknya membuat suaminya meninggal dan Tsunade menjadi pingsan. I can keep running around like this. It's not like Dikarenakan Tsunade tidak bersalah atas kematian suaminya, dari sejak itu Tsunade bertekad akan menghabisi semua laki-laki yang senang mempermainkan wanita, yang hanya ingin enaknya saja tanpa memikirkan perasaan para wanita. Ultimate power couple. Rod yang selalu mendengarkan curhatan Tsunade membuat Tsunade merasa nyaman dengan Rod. Kemudian Rod memberitahukan Tsunade tentang kebenaran daftar 101 wanita.
Rod juga mengatakan terkadang untuk menggapai sebuah kebahagiaan kita harus melalui berbagai macam rintangan yang membuat kita lelah. Did you break their heart? Tsunade yang mendengar perkataan terakhir Rod, kebahagiaan yang harus digapai setelah kita lelah, Tsunade pun mengajak Rod minum pil penambah tenaga yang bikin kuat melakukan Smackdown. Mereka berdua pun langsung bermain Smackdown di hotel. Namun beruntungnya mereka berdua tidak meninggal. Malah sekarang mereka mempunyai seorang anak dan menjalani kebahagiaan selayaknya manusia biasa.